Shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada kesempatan hari ini. Ya, ibadah nanti akan diakhiri dengan perjamuan kudus. Dan biarlah kita akan mendengar firman Allah yang Tuhan izinkan hari ini untuk kita dapat mendengarnya. Nah, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, dampak kematian Kristus. Dampak itu artinya efek yang terjadi. Ya. Jadi segala satu tindakan dampaknya apa? Efeknya apa? Nah, disinilah saudara saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa Kristus Yesus yang kita sembah dan puji telah mati. Dan memang benar-benar mati. Dan kita akan melihat efeknya, dampak daripada kematian Kristus. Ya, kita akan membaca dulu ayatnya di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Yang dimaksudkan di sini manusia, ya. Karena manusia itu terdiri dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Yesus menjadi sama dengan manusia dan mendapat bagian di dalam keadaan mereka. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, maka dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, ya. Nah, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Siapa? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kematiannya yaitu memusnahkan iblis, ya. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka, membebaskan manusia yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Jadi kita memperhatikan di sini efek dampak daripada kematian Tuhan. Ya, Tuhan Yesus Kristus meninggalkan surga, turun ke bumi, menjadi manusia. Saudara, ia datang bukan secara kebetulan, ya, tapi ada unsur kesengajaan. Dia dari surga datang ke dunia ini, memiliki satu tujuan, ya. Dan ketika dia berada di muka bumi, dia menyatakan segala sesuatu dalam segala kesempatan, ya. Ia menjadi sama ketika datang ke dunia. Dia adalah Allah sendiri sebenarnya, datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia dan kemudian mendapatkan bagian apa yang menjadi bagian manusia. Jadi dia merasakan sakit, merasakan menderita, dan lain sebagainya. Ya. Jadi artinya ketika Yesus Allah datang ke dalam dunia, dia berinkarnasi. Inkarnasi dari Allah menjelma menjadi manusia. Ya. Dan ketika menjadi manusia, dia mengalami, ya, kita lihat kalau kita baca cerita dalam Alkitab, dia juga menderita, dia juga lapar, dia juga mengeluh dan lain sebagainya. Sampai, ya Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Ya, saudara, kita lihat dalam segala keadaan, dia disamakan dengan manusia. Di dalam penderitaan, di dalam segala sesuatu kecuali satu yang tidak sama. Dia tidak berbuat dosa. Itu aja bedanya. Soal penderitaan dia alami. Soal lapar dia alami.
tetapi dosa dia tidak kerjakan karena memang dia tidak berdosa, ya. Baik, kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa. Jadi Yesus itu bukan saja tidak berdosa, mengenal dosa saja enggak. Ya, apalagi berbuat dosa. Tetapi telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Ini hebatnya. Ya, dia mengambil posisi manusia yang berdosa. Tatkala dia berada dalam dunia, dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Supaya apa? Dia bisa membebaskan kita, saudaraku ya. Dengan menjadi manusia, ya dia bisa menanggung hukuman yang ditimpahkan kepadanya. Coba dia didera, dipukul, ya, diolok, dihina. Kenapa? Keadaannya sebagai manusia. Ya, jadi karena sebagai manusia bukan saja merasa sakit, merasa menderita, tapi karena sebagai manusia maka dia bisa mati. Yesus mati, saudara, karena dia manusia. Dia yang adalah Allah telah menjadi manusia, dan karena menjadi manusia maka dia bisa mati. Jadi sekali lagi dia datang ke dalam dunia ini bukan kebetulan, tetapi ada unsur kesengajaan dari Allah. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia, ya. Mengapa dia sampai mati? Untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Ini sangat luar biasa dan tidak akan pernah bisa seorang pun yang bisa meniru. Bayangkan kalau orang tua, kalau anaknya salah, kira-kira berani mati untuk anaknya. Malah anaknya yang diolok-olok, ya. Mangka dia tak. Jadi anak itu yang nurut. Nah, tapi Allah enggak. Justru karena manusia berdosa, dia rela mati menggantikan posisi manusia yang berdosa. Ya. Tapi dari kematiannya inilah kemudian muncul dampak dari kematian Yesus Kristus, ya. Jadi kita perhatikan di sini. Yang pertama, dampaknya kematiannya itu justru melumpuhkan kuasa iblis, kuasa setan, si iblis dilumpuhkan. Dan yang kedua, dikatakan kuasa kematiannya membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Ini dampak dari kematian Yesus Kristus. Pertama, memusnahkan kuasa daripada si setan, si iblis. Tapi yang kedua dampaknya adalah membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Artinya menyelamatkan, ya. Nah, kita perhatikan yang pertama. Kematiannya melumpuhkan kuasa iblis. Setan dikalahkan, ya. Tadi dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, karena anak-anak itu, karena manusia itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi Allah menjadi darah dan daging, menjadi manusia, supaya bisa menikmati apa yang dirasakan oleh manusia, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu si iblis yang berkuasa atas maut. Wah, iblis berkuasa atas maut, saudara.
Kita perhatikan di sini kunci utama dari kematiannya adalah memusnahkan si iblis yang memegang kunci alam maut. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan memusnahkan di sini? Alkitab mengatakan memusnahkan iblis. Ya, kuasanya dimusnahkan. Tapi ternyata iblis, setan masih ada loh sampai sekarang. Benar, saudara? Apanya yang dimusnahkan? Ternyata iblis itu masih bergentayangan sampai sekarang. Ya, sepertinya kematian daripada Tuhan Yesus Kristus tidak membuatnya iblis itu musnah. Ya, karena ternyata sejak kematiannya iblis itu masih ada. Ya, arti memusnahkan di sini, ya itu artinya ya membuat kuasanya itu tidak berarti. Iblisnya masih ada. Tapi kemampuannya, kekuatannya, karena iblis ini selalu berusaha untuk menjatuhkan manusia. Ya. Tetapi kemudian oleh kematian Yesus, kuasanya menjadi tidak berguna, hilang kekuatannya. Ya. Jadi iblis itu pemegang kunci alam maut. Itu bukan berarti bahwa iblis berkuasa memasukkan manusia ke dalam maut. Tidak. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini adalah iblis itulah penyebab orang-orang bisa masuk ke dalam maut. Ya, karena iblis itu berusaha menggoda manusia untuk berbuat dosa. Ini kemampuannya. Ya, jadi kemampuan iblis itu adalah berusaha menggoda manusia supaya manusia itu berbuat dosa, dan setelah manusia itu berdosa, ya ujungnya adalah maut. Saudara, tidak ada yang berkuasa atas kematian kecuali Allah sendiri. Ya, baik, kita baca dalam Ulangan pasal 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jadi yang berkuasa atas kematian itu cuma satu, yaitu Allah sendiri. Di dalam Yesus. Setan tidak. Ya, setan itu hanya menggoda. Ya. Coba kita baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6. Tuhan yang berkuasa atas maut. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Jadi saudara, sekali lagi, yang berkuasa memasukkan dan mengentaskan dari maut itu cuma Allah sendiri, bukan setan. Jadi kalau dikatakan tadi setan telah dimusnahkan, ya, pemegang kunci alam maut itu sesungguhnya bukan yang dimaksudkan setan itu punya kuasa atas maut, tetapi dia hanya pintar menggoda supaya manusia berbuat dosa. Itu sebenarnya. Ya. Ya, jadi walaupun dikatakan telah dimusnahkan, tapi dia tidak hilang. Ya, jadi yang dimaksudkan memusnahkan iblis itu bukan berarti iblisnya dihilangkan, tetapi pelumpuhan kemampuan iblis untuk mengganggu anak-anak Allah itulah yang dipatahkan, ya.
Sehingga walaupun iblis itu tampil, sekarang nggak hilang, masih ada loh. Tapi tentu bagi anak-anak Allah, iblis itu bagaikan singa yang ompong, ya. Singa ompong. Kelihatannya serem. Tapi tidak punya gigi, buat apa? Jadi saudara, kita perhatikan, dia hanya bisa menggoda. Ya, walaupun penampilannya menakutkan, ya, dan memang setan sih untuk menggoda tidak tampil menakutkan. Coba bayangkan waktu dia ketemu sama Hawa tidak takut, karena memang tampilnya itu dia apa ya istilah itu sangat menarik, ya. Dia mencoba manusia untuk jatuh dalam dosa. Saudara, hati-hati. Dosa itu menarik loh, ya. Dosa itu menarik. Dosa itu tidak menakutkan. Makanya kalau kita tidak hati-hati bisa jatuh dalam dosa. Ya, tidak ada yang kemudian dosa itu tampil dengan minyak yang menyengat, tapi minyak wangi, ya. Bau minyak wangi, aduh, langsung rasanya begitu, ya. Dosa itu sangat menggoda, ya. Dan kalau dosa itu datang, itu bisa diterima loh, nggak bisa ditolak. Ya, karena menyenangkan. Setan sekali lagi pernah menggoda kepada Hawa. Dia tidak datang dengan kondisi yang serem, tapi dia menyapa baik-baik. Hawa, di mana? Boleh dimakan enggak buat dalam taman ini? Ya, tidak menakutkan. Ketika dia datang kepada Yesus, juga menjanjikan, cobalah kalau kamu anak Allah pasti bisa jadikan batu ini roti. Ya, Allah juga berfirman kok, kalau kamu jatuh, ya, maka dia akan menadai kamu. Coba sekarang jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah ini. Ya, bahkan ditunjukkan harta dunia. Kalau kamu sujud menyembah aku, semua ini aku berikan kepadamu, ya. Jadi iblis itu selalu menggoda dan ujung-ujungnya akan membawa kita kepada maut. Hati, saudara. Sekali lagi, dosa itu bukan menakutkan, bukan serem, tidak. Tiba-tiba tidak nyangka kita sudah jatuh dalam dosa. Ya, hati, saudara, ya. Dan Tuhan Yesus sendiri tidak bisa menghindari maut ini, ya. Dia tidak bisa mengelakkan maut, dia harus mati. Karena apa? Memang tujuannya datang ke dalam dunia sebagai manusia, dan dikatakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya bisa mati. Dan ternyata Yesus bisa mati secara manusia, ya. Tapi justru kematiannya justru menghancurkan iblis. Memang sekali lagi, saat sekarang ini iblis masih bergentayangan dan menggoda siapa yang dapat digoda. Tapi satu saat benar-benar iblis itu akan habis riwayatnya, ya. Dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam api dan belerang. Api campur belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ini nanti saatnya, ya, iblis pasti dilemparkan ke dalam api bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya. Dan sekarang, saudara, iblis itu masih bergentayangan,
Ya, jadi hati-hati ya. Iblis sekali lagi tidak melakukan yang tidak baik untuk kita. Dia kadang-kadang menawarkan yang baik, yang kadang-kadang kita terlena dan masuk jebakannya. Yang ujung-ujungnya kita akan mengikuti kehendaknya. Ya, nah, ini kegagalan. Ya, tapi iblis telah dimusnahkan tatkala Yesus mati di atas kayu salib. Dan yang kedua tadi dikatakan, kematian Yesus berdampak pembebasan manusia dari perhambaan dosa. Saudara, apa artinya perhambaan? Perhambaan itu artinya kita sudah tidak bisa membebaskan diri. Yang namanya hamba harus nurut apa yang dikatakan oleh tuannya. Nah, kalau kita diperhamba oleh dosa, mau tidak mau, kita tetap harus berbuat dosa. Jadi lagi, upah dosa itu tidak menyenangkan. Nah, tetapi justru Yesus mati untuk membebaskan manusia dari perhambaan, dari perbudakan dosa. Ya, Ibrani pasal 2 ayat 15 tadi dikatakan, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, tapi justru oleh kematian Yesus kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia telah membebaskan kita dari ketakutan. Kita tidak bisa membebaskan sendiri, saudara. Ya, karena manusia tentu tidak bisa dengan usaha apapun bisa membebaskan diri dari dosa kecuali lewat kematian Yesus. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa supaya oleh Dia kita diselamatkan. Ini satu hal yang sangat menarik. Orang di luar Kristus mungkin mikirnya, apa itu? Tapi kita serius, saudara. Ya. Sejak manusia itu menuruti kemauan dan kehendak setan, akhirnya terjerumus ke dalam dosa. Sekali lagi, dosa itu menarik loh, saudara. Ya. Tapi akibat dari perbuatan dosa, ujungnya adalah maut. Ya, dan maut itu adalah hukuman yang mengerikan, saudaraku ya. Memang kelihatannya kayak dongeng aja ya. Balik-balik itu kita dengar. Tapi justru karena kita berulang-ulang mendengar, itu akan jauh lebih baik untuk kita mewaspadai. Ya, karena di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan di sana, karena semua orang tidak terkecuali telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Jadi mau tidak mau, ya sebenarnya manusia itu diciptakan segambar dengan Allah awalnya, memiliki kemuliaan. Tapi ketika dosa itu masuk, maka kemuliaan Allah itu hilang. Ya, saya tidak bisa membayangkan, saudara, andai kata tidak jatuh dalam dosa itu, ya, terus kemuliaan Allah itu meliputi manusia, itu sungguh luar biasa dahsyat. Tapi karena dosa, akhirnya kita mengalami seperti yang sekarang ini, kita nggak ngerti apa-apa jadinya. Ya, semua orang telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Dan ujungnya dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah ganjaran dari dosa itu adalah maut. Maut itu mati, kekal, tapi tidak hanya mati, tetapi mengalami siksaan. Tadi dikatakan api campur belerang. Kira-kira bisa mati enggak apinya ya kalau dicampur belerang? Maksudnya murut terus gitu. Wah,
Dikatakan siang dan malam dan itu selama-lamanya. Saudara, memang kalau kita renungkan kayaknya ini apa ya, gugon Tuhan ya. Apa gugon Tuhan itu? Hah? Dongeng, omong kosong. Silahkan kalau saudara menganggapnya ini sebagai omong kosong, dongeng saja, gugon Tuhan saja. Tapi ini benar, Alkitab mengatakan upah dosa, ganjaran daripada dosa adalah kematian kekal. Kekal itu artinya selama-lamanya, tidak hanya mati, tidak punya nafas, tetapi ternyata di sana hidup untuk dalam siksaan. Mengerikan sekali, saudara ya. Kita kena panas matahari aja gosong. Kalau kena di dalam api kira-kira gosong enggak ya? Kayaknya enggak gosong ya. Jadi merah melepuh gitu ya. Tapi enggak mati. Coba bayangkan saudaraku. Wah, ngeri. Ya. Sekali lagi rasanya kayak dongeng aja. Tapi enggak, ini kenyataan saudaraku ya. Haleluya. Tetapi karena kasih sayang Allah ya, maka kemudian Allah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia untuk membebaskan kita dari ketakutan. Ini yang sangat luar biasa. Ya, sehingga melalui kematiannya, dia bisa memberikan pengampunan dan mengembalikan kita ya ke dalam hubungan kasih yang semula itu hilang. Tapi hubungan ini bisa terjalin kembali. Coba bayangkan ketika dosa itu masuk, manusia itu tidak boleh mendekat ke Allah, diusir, atau dihalau. Itu sangat menyakitkan. Saudara, kalau saudara di sini kemudian saya usir, saya halau, kira-kira gimana perasaan saudara? Udah pergi. Bisa mangkel berdedak, saudara. Apalagi dijaga oleh kerubium yang bawa pedang bernyala. Berarti tidak boleh balik. Akibat dosa mengerikan, perpisahan hubungan dengan Allah ya. Tetapi kemudian oleh kasih Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia, dia menjadinya manusia sama seperti kita untuk menanggung beban sampai pada kematiannya. Tapi justru disitulah kita mendapatkan kasih karunia, kita dibebaskan ya. Tapi siapa yang dibebaskan? Memang Alkitab mengatakan karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, semua orang, supaya mereka yang percaya. Jadi bukan walaupun dinyatakan kasihnya itu untuk semua orang, tapi kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan ini. Hanya orang yang percaya, supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, haleluya. Ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, bukan untuk supaya kita malah diperalat dan lain sebagainya, tidak. Tapi justru dia datang untuk melayani kita, melayani manusia, ya, supaya banyak orang yang beroleh tebusan, ya. Coba di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, supaya dia mendapatkan sesuatu yang lebih, walaupun memang dia seharusnya lebih. Tapi dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya mati menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini secara akal sehat tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Itu omong kosong. Benar saudara, sepintas saja, loh, Kristus datang dalam dunia hanya untuk mati, memberikan tebusan. Itu omongan orang Kristen itu. Ya, orang lain mungkin tidak percaya ini.
Ya, mungkin juga orang Kristen sendiri banyak yang meragukan nih, mosok sih. Tapi itu nyata, saudara. Anak manusia Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan justru oleh kematiannya inilah, saudaraku, menyatukan kembali hubungan yang retak antara Allah dan manusia. Hanya Allah sendiri yang bisa memberikan pengampunan. Tidak ada seorang pun, siapapun tidak bisa. Sehingga kalau Yesus yang memberi pengampunan, siapa dia? Dia adalah Allah, saudara. Hanya Allah sendiri yang memberikan pengampunan. Dan Yesus itu adalah Allah. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 dikatakan di sana, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi siapa Yesus itu, saudara? Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia. Ya, dalam Filipi pasal 2 dikatakan walaupun dia setara dengan Allah, tetapi tidak mempertahankan kesetaraannya itu, melainkan telah mengosongkan dirinya, meninggalkan dirinya, turun menjadi hamba dan menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia rela mati di atas kayu salib. Itu yang sangat tidak bisa diterima dengan akal, saudara. Ya, pengampunan hanya bisa dikerjakan, diperoleh melalui penebusan dosa. Dan penebusan itu dengan cara apa? Kematian. Nah, mengapa Yesus bisa mati? Karena dia benar-benar manusia ketika dia turun ke dalam dunia. Ya. Jadi dia adalah Allah yang sesungguhnya, tetapi dia juga manusia yang sesungguhnya. Karena Yesus itu manusia, maka dia bisa mati. Karena dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dan akibat dosa itulah kemudian Yesus bisa mati. Haleluya. Ya. Jelas kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah dia datang untuk menebus dosa, ya. Dan karya keselamatan ini itu hanya muncul dari Allah sendiri. Ya. Rencana Allah. Jadi tidak ada kemudian manusia itu memohon, minta-minta kepada Allah supaya keselamatan. Tidak. Tetapi ternyata keselamatan itu muncul dari inisiatif Allah sendiri. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Waduh. Andai kata kita punya utang, saudara, kita dibebaskan, utangnya itu tidak dihitung. Kamu dulu ini ya, utangmu ini sekian, tambah ini, tapi sekarang tak bebaskan. Ya. Tapi Allah justru tidak. Justru ketika kita dibebaskan, dosa kita nggak diperhitungkan lagi. Bebas sepenuhnya. Itu sungguh sangat luar biasa. Ya. Ya, tanpa Kristus tidak ada seorang pun bisa diselamatkan. Tapi itu pun tidak serta-merta begitu, saudara, ketika Kristus datang, mati di atas kayu salib, dan kemudian menyelamatkan, semua orang diselamatkan. Tidak serta-merta. Ada harga yang harus dibayar. Kalau kita ingin selamat, satu-satunya adalah percaya. Itu aja modalnya. Ya.
Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24. Ini dikatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya, ya. Yesus berkata begini, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Kenapa? Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Allah yang telah turun ke dalam dunia, maka kamu akan mati di dalam dosamu. Udah. Modalnya cuma satu. Percaya. Murah kan? Tapi tidak gampang orang bisa percaya. Kadang-kadang orang menggunakan akalnya. Masa iya sih? Masa iya sih? Ya padahal diberikan cuma-cuma loh. Percaya saja. Kenapa saudara hari ini bisa ada di sini? Apa yang saudara cari? Loh, kenapa saudara bisa datang? Ini saudara sendiri bingung loh ya. Ya kenapa ya saya bisa datang? Saudara, karena kita sekarang layak menghampiri hadiratnya setelah kita percaya, ya. Nah, kedatangan Tuhan Yesus Kristus menghapuskan dosa. Dia mati cukup sekali. Nggak berkali-kali. Hebat nih Allah kita. Dia mati hanya sekali. Dan korban Kristus itu sesungguhnya sudah digambarkan dalam perjanjian lama, ya. Di dalam suratan Ibrani pasal 9 ayat 25 sampai 26. Dan Yesus bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar yang setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Nah, di dalam perjanjian lama itu ada tata cara ibadah yang menggunakan persembahan korban, yang membawa, ya, imam besar yang masuk setahun sekali, dia membawa darah, tapi bukan darahnya sendiri, tapi darah dari darah korban binatang yang ada di mezbah bakaran. Ya, bawa masuk. Dan setiap tahun itu. Ya, tapi Yesus tidak setiap tahun. Cukup sekali. Dan dia membawa darah bukan darah binatang, tetapi darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Sekali saja Tuhan Yesus mati, cukup. Imam besar pada zaman perjanjian lama, mereka setiap tahun membawa korban darah, tapi darah binatang, bukan darahnya sendiri. Tapi Yesus sekali saja dia mati dan mengorbankan dirinya. Dan setelah dia mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa, setelah dia berkorban, maka dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Nah, Ibrani 10 ayat 12 dan 18. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, maka pada akhirnya ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Menyatu kembali dengan Bapa yang ada di sorga. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak perlu lagi. Cukup sekali. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dampaknya sangat luar biasa.
pertama memusnahkan kuasa iblis yang memegang kuasa yang kunci maut. Artinya kekuatan iblis itu dipatahkan dan pada ujungnya nanti dia akan dilemparkan pada saatnya ya, pada waktunya dia akan dilemparkan dalam lautan api bersama-sama dengan pengikutnya. Tapi yang kedua dampaknya adalah membebaskan kita dari ketakutan akan maut. Ya, jadi sekarang nggak perlu takut lagi. Mati kapan boleh. Mati besok. Siapa yang mau mati besok? Nggak perlu takut. Karena maut sudah telang. Mati kapan? Ayo, siapa yang ingin dulu mati? Mati itu enak loh, saudara. Tidak mikir apa-apa lagi soalnya. Kalau kita masih hidup, masih mikir, ya. Tapi sekali lagi, itu Tuhan yang ngatur atas hidup kita. Tapi yang penting, dosaku sudah diampuni. Dosa saudara sudah dibebaskan. Kapan? Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Dan dampak dari kematian Yesus sekarang, saudaraku, dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Dikatakan di sana, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena kematian Yesus sekarang kita boleh menghadap hadirat Allah. Pada zaman dulu manusia tidak berani masuk. Sekarang kita kapan saja mau ketemu Allah, silakan. Karena kita sudah dibebaskan. Bangun pagi mau ketemu Allah. Ya Bapak yang ada di surga, silakan. Kalau dulu tidak boleh, saudara. Ya, tapi sekarang kita punya kebebasan kapan saja. Ya, kenapa? Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir tirai, yaitu dirinya sendiri yang telah mati di atas kayu salib. Merupakan pintu masuk. Jadi siapapun yang tidak menghargai korban Yesus tidak akan dapat bertemu dengan Allah. Tapi sekarang saudaraku, kalau kita menghargai korban Kristus, wow, kapan saja kita bisa bertemu dengan Allah. Ya, nggak perlu takut. Karena Allah bisa dihampiri ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dosa yang memisahkan kita, membuat jarak antara manusia dengan Allah sekarang sudah dihapus. Ya, apaan saja, saudara perlu apa saja ngomong sama Tuhan. Ya, walaupun Dia tinggal di sorga. Ya, karena Yesus pernah mengajarkan kepada kita, ya Bapak yang di sorga. Nah, masih bisa disapa, saudara. Saya bangga jadi orang Kristen, saudara. Karena sekarang saya apa? Ada apa-apa ngomong sama Tuhan. Dan Tuhan dengar. Ya. Ini testimoni kita sebagai orang percaya. Ketika kita percaya sama Yesus, dosa kita sudah diampuni. Dan kita layak menghampiri hadirat Tuhan kapan saja. Sampaikan segala keluhan kita. Sampaikan segala kebutuhan kita. Saya yakin Bapak di surga mendengar dan Dia akan mengabulkan kita. Kenapa? Hubungan antara manusia dengan Allah di dalam Yesus Kristus sudah terjalin baik. Hari ini juga, saudara, andai kata saudara membutuhkan sesuatu, ya, saudara minta kepada saya nggak bisa nuruti, saudara. Ya, nggak bisa nuruti, tapi mintalah kepada Tuhan. Ya, berani tidak menghampiri hadirat Allah? Ayo, ada orang yang takut loh berdoa. Bisa berani tidak? Apa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita berani menghampiri hadiratnya. Hubungan terjalin baik dengan Allah karena Yesus sudah mati untuk kita. Amin. Tuhan memberkati.